Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladina nalu sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Al-hadis au kama qala. Mustami'in mustami'at rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi limpahan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa beraktivitas untuk menambah amaliyah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita wajib bersyukur pada saat ini kita masih diberi usia oleh Allah sehingga kita menjumpai bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Semoga nikmat yang diberikan oleh Allah, berkah doa kita semua yang sudah kita panjatkan 2 bulan yang lalu, yang mana kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, permohonan kita kepada Allah hari ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih merasakan nikmatnya bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada bulan Ramadan inilah beliau mengajarkan kepada kita untuk tata cara kita berpuasa yang benar menurut aturan agama, sehingga kita tergolong orang yang tattaqun, yakni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, sudah beberapa hari kita melaksanakan puasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan ini seperti halnya iman kita, yakni iman kita ini ada kalanya yazid wa yangkus. Ada kalanya grafik iman kita ini tinggi, tapi sebaliknya grafik iman kita itu suatu saat juga rendah. Oleh karenanya kami mengajak, mari kita jaga puasa Ramadan yang sudah kita laksanakan ini dengan betul-betul menjaga derajat puasa yang sudah kita ikhtiari bersama ini. Dikarenakan apa? Puasa Ramadan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya yang tadi kami bacakan di dalam muqaddimah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa Ramadan. Dengan harapan apa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para mustami'in mustami'at, Imam Al-Ghazali memberikan tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa Ramadan, yakni ada 3 tingkatan orang berpuasa Ramadan.
Yang pertama adalah orang yang berpuasa Ramadan kelasnya adalah kelas yang umum. Kemudian orang berpuasa Ramadan kelasnya yang khusus. Dan yang ketiga adalah khususil khusus. Kenapa demikian? Ini semua dikarenakan tingkat daripada amaliyah puasa Ramadan kita. Ada yang golongan pertama, yakni hanya sekedar kita tidak makan, minum, tidak berhubungan dengan istri. Ini adalah tingkatan yang pertama, atau tingkatan orang berpuasa, yakni yang umum. Oleh karenanya banyak sekali di antara saudara kita atau bahkan kita sendiri ini berpuasanya masih tingkatan umum, yakni hanya mampu untuk menahan dahaga, hanya mampu untuk menahan tidak lapar, hanya mampu menahan untuk tidak berhubungan dengan istri. Akan tetapi lisan kita belum sempat untuk berpuasa. Hidung kita belum sempat untuk berpuasa, telinga kita belum mau untuk diajak berpuasa, anggota badan kita belum mau diajak berpuasa, bahkan hati kita juga belum mampu untuk berpuasa. Oleh karenanya, tingkatan yang pertama ini dikategorikan adalah kelompok umum, siapapun di situ. Kemudian kelompok yang kedua, di samping orang ini menjalankan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami atau istri, akan tetapi dia juga mampu untuk menahan nafsunya agar supaya nafsu ini diajak untuk berpuasa. Oleh karenanya perlu kita pahami bersama adalah puasa Ramadan ini salah satunya ibadah yang minim untuk kita sum'ahkan, minim untuk kita pamerkan kepada orang lain. Berbeda dengan ibadah yang lain, semisal sholat. Sholat ini adalah ibadah badaniyah. Maka apa? Orang yang melakukan sholat ini tidak bisa langsung lepas dari sifat pamer atau riya. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah juga memberikan perhatian khusus, hati-hati, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun. Bahwasanya apa? Hati-hati, banyak sekali orang yang celaka gara-gara sholat. Kenapa orang sholat kok celaka? Karena ada dua hal. Satu, dia sholat dalam keadaan sahun, dalam keadaan lupa. Dan yang kedua, dia sholat tapi yuraun, untuk dipamerkan kepada khalayak umum. Oleh karenanya ibadah puasa ini lain daripada yang lain. Kalau sholat ini tidak bisa lepas dari riya. Kemudian ibadah yang lain, sodakoh misalnya, sodakoh juga demikian. Maka sodakoh tidak sedikit orang yang selalu berinfak, selalu bersodakoh, akan tetapi sodakohnya ini karena ada azam lain, ada niat yang dibalik, yang diketahui, sehingga nilai daripada sodakoh ini sangat-sangatlah minim. Padahal kita sudah dianjurkan bersodakohlah seolah-olah ketika tangan kanan ini memberikan, maka tangan kiri ini tidak mengetahui, atau sebaliknya tangan kiri ini memberikan, maka tangan kanan ini tidak mengerti. Ini sodakoh. Maka sodakoh, zakat ini tidak lepas dari sifat-sifat riya atau pamer. Kemudian ibadah yang lain, coba umroh, haji, apalagi haji itu adalah sebuah ibadah yang betul-betul rawan dengan riya, rawan dengan pamer. Kenapa demikian? Karena kebanyakan di antara kita jauh hari, masih kurang 3 bulan, masih kurang 5 bulan, ini sudah ngomong-ngomong ke tetangganya, ngomong-ngomong ke temannya, tolong ya besok kalau saya mau berangkat, tolong dihormati. Mau ada apa? Saya mau haji. Padahal masih 5 bulan. Ini sudah disampaikan, disiarkan kemana-mana. Belum lagi pasca pulang dari haji. Pasca pulang dari haji masih banyak saudara kita yang sudah pergi haji, kemudian misal
Contoh, ada undangan, ditulis di surat undangan kepada yang terhormat Bapak Fulan. Tidak ada embel-embel Bapak Haji Fulan. Ini saja tidak mau berangkat. Alasannya apa? Sepele. Loh, saya sudah haji kok tidak ditulis dengan haji. Maka apa? Ibadah haji ini juga tidak lepas dari sifat riya, pamer, dan lain sebagainya. Oleh karenanya para mustami'in mustami'at, satu-satunya ibadah yang hampir bisa terlepas dari sifat riya itu adalah puasa Ramadan. Kenapa demikian? Karena puasa Ramadan itu tidak ada yang tahu di antara kita dengan teman kita. Ini belum tentu kita itu bareng, kita itu meyakini kalau teman kita itu puasa. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya apa? Sangkik rahasianya, Allah lah yang besok akan memberikan pialanya atau pahalanya. Wa ana ajzibi, dan saya yang akan memberikan pahala daripada puasa Ramadan ini. Oleh karenanya kami mengajak kepada mustami'in mustami'at, terkhusus pada diri saya pribadi, marilah puasa Ramadan yang sudah susah payah kita jalankan ini, perlu kami mengingatkan, ada salah satu penyakit yang sekarang ini sangat-sangat rawan di saat kita berpuasa Ramadan. Apa itu? Yakni penyakit memberikan informasi atau nge-share sesuatu kepada teman. Contoh nih, ketika kita sore ibu-ibu masak, kolaknya sudah siap, kemudian tempe goreng sudah siap, sate sudah siap. Ini satu persatu difoto nih. Sate difoto, tempe difoto, kolak difoto. Kemudian di-share nih di grupnya. Nah, kalau ibu-ibu, mbak-mbak ini kan grupnya sangat-sangat banyak. Di-share. Alhamdulillah, sajian buka bersama sudah siap menanti Anda. Ini. Kemudian nanti setelah itu selesai berbuka puasa, mau tarawih sudah memakai mukena, ini tidak langsung berangkat ke masjid nih, tetapi apa? Selfie dulu, kemudian di-share ke teman-temannya. Alhamdulillah, malam yang ke-10 kami masih bisa sholat tarawih. Setelah itu kemudian selesai tarawih, membaca Al-Quran, tidak henti-hentinya, kemudian selfie lagi. Alhamdulillah, malam hari ini, malam yang ke-10 sudah sampai ke juz 1 umpama. Lalu malam 10 baru juz 1. Tapi kok iya hebat-hebatnya mengeser seperti itu. Lalu pertanyaannya, kalau ibadah puasa Ramadan mulai dari jamaah subuh, kajian, ikut mengaji, kemudian berbuka puasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran, semuanya dibagi-bagikan kepada sanak famili, rekan, anggota grup. Lalu bagiannya Allah yang mana? Padahal kita sudah komitmen, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadihi sanati fardhul lillahi ta'ala. Kita melaksanakan puasa Ramadan ini tak lain dan tak bukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kami mengajak, mari walaupun toh kita ini di musim medsos, di masa-masa medsos, untuk puasa Ramadan silahkan pergunakan medsos ini untuk beribadah. Dalam artian untuk meningkatkan ibadah, jangan sebaliknya untuk memamerkan ibadah kita. Sedangkan Ramadan itu sudah dirahasiakan oleh Allah dan besok Allah yang akan memberikan pahalanya, sehingga sia-sialah kita melaksanakan puasa Ramadan. Ini tingkatan yang kedua, yakni berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri, akan tapi hatinya juga puasa. Lisannya juga berhenti untuk ghibah, telinganya juga berhenti untuk mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, matanya juga berhenti untuk tidak melihat sesuatu yang bermanfaat, digunakan untuk ibadah. Inilah tingkatan puasa yang kedua, yakni puasa yang shaumil khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Kemudian yang ketiga, yakni puasanya shaumil khususil khusus, puasanya orang yang khususil khusus.
Kalau kita ibaratkan, ada puasa yang kelas ekonomi, ada yang kelas bisnis, tapi ada yang eksekutif. Nah, puasa tingkatan yang ketiga ini adalah puasa yang kelasnya adalah kelas eksekutif, yakni khususil khusus. Lantas bagaimana? Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali memberikan ketentuan khusus, spesifikasi daripada puasa yang tingkatan ketiga ini, yakni orang yang berpuasa hanya lillahi ta'ala. Semua anggota badannya ini diajak untuk berpuasa, tidak untuk mencari pahala, tidak ingin masuk surga, tidak takut neraka, tapi puasanya hanya betul-betul lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena apa? Ketika kita ini bisa menjalankan puasa yang ketiga ini, maka sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan ihtisaban, hanya mencari ridho Allah, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dia akan dimaafkan oleh Allah dosa yang sudah dilakukan dan juga dosa yang akan dilaksanakan. Begitu hebatnya fadilah puasa Ramadan. Oleh karenanya kami mengajak kepada para mustami'in mustami'at dimanapun berada, mari kita jaga amaliyah di bulan Ramadan ini, baik puasanya, membaca Al-Qur'annya, majlis taklimnya, kajiannya, sodakohnya, semata-mata kita peruntukkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau demikian yang kita lakukan, maka kita tidak terjerat pada sebuah hadis yang mengatakan banyak sekali orang yang berpuasa, akan tetapi yang didapatkannya hanya dahaga dan lapar begitu saja. Oleh karenanya marilah kita jaga betul puasa Ramadan pada tahun ini, tahun 1443 Hijriah ini, dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Kita ingat 1 tahun yang lalu, bahkan 2 tahun yang lalu, kita berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keterbatasan. Dibatasi untuk taklim, dibatasi untuk sholat tarawih secara massal, dibatasi untuk tadarus Al-Quran secara massal. Alhamdulillah tahun ini kita diberi kesempatan yang seluas-luasnya. Semoga amaliyah di bulan Ramadan ini, utamanya puasa di bulan Ramadan ini, kita bisa meraih derajat yang paling tinggi, yakni saumu khususil khusus, atau setidaknya kita masuk pada derajat yang kedua, yakni saumil khusus, puasanya orang yang khusus. Para mustami'in mustami'at, demikian kesimpulan daripada pertemuan pada kali ini. Mari kita menjaga puasa kita ini tidak untuk kita berikan kepada orang lain, akan tapi hanya kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga amaliyah puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada sebuah kebenaran, itu hanya milik Allah semata-mata dan itu hanya diturunkan oleh Allah. Akan tetapi jikalau ada kesalahan, itu karena kebodohan saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qaulina hada wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.